Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan, perjumpaan, dan rekonsiliasi membawa suatu kedamaian dan keikhlasan di dalam persiaran hidup kita. Karena di dalam kedamaianlah akhirnya kita memahami bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Mati maupun hidup, semuanya dalam rancangannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, rencanamu sungguh agung bagi kehidupan kami. Resapilah kami dengan Roh Kudus, agar dapat mewartakan cinta kasih-Mu dan damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita melihat, mendengarkan, membaca, dan menemukan suatu kedamaian karena sebuah perjumpaan dan rekonsiliasi di dalam keluarga bangsa pilihan. Ada hal yang menarik ketika Yakub bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan saudara-saudaranya. Ia hilangkan rasa kecewa, rasa dendam, dan juga rasa diasingkan. Ketika ia merajai dengan kasih di dalam hatinya, di dalam hidupnya, akhirnya ia menemukan keikhlasan dan sukacita. Sukacita itulah yang membawa pada kedamaian dalam hidup ayahnya. Hingga akhirnya ia berkata, "Sekarang saya pun siap untuk menghadap Tuhan." Kedamaian di dalam hidup membawa kita tidak lagi khawatir akan kematian, karena setiap orang pasti akan mati. Peristiwa hari ini mengajak kita semua untuk belajar melihat, bersahabat dengan situasi dan kondisi. Situasi yang sulit, situasi yang mungkin membuat kita kecewa, terlalu khawatir, tetapi kita diajak untuk melihat rencana dan karya Allah di balik peristiwa yang kita alami di dalam persiaran hidup kita. Dengan ketenangan, dengan kedamaian, dan kebijaksanaan di dalam bertindak, akhirnya melahirkan sukacita di dalam keluarga Yusuf. Banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang bisa kita pelajari, bahwa dendam di dalam perjalanan hidup kita dan kekerasan, serta tidak mau atau anti kritik atau mentuhankan serta mengkafirkan hal-hal yang tidak perlu, membuat kita seringkali salah melangkah. Hari ini kita diajak untuk menyadari betul. Lihat, kata Yesus di dalam Matius, "Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita diajak di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga menurun untuk bersahabat dengan situasi, bersahabat dengan pandemi COVID-19. Dengan kita bersahabat, kita tahu bahaya dari COVID ini. Kita tahu bagaimana memperlakukan atau berhadapan dengan COVID ini. Seringkali kita menghindari, kita apatis, bahkan tidak percaya bahwa COVID itu ada. Justru disitulah akhirnya bencana lahir di dalam persiaran hidup kita. Menjadikan endemik COVID-19 ini sebagai sahabat, berarti kita pun tanpa dengan beban mengikuti prokes, protokol kesehatan,
dengan tetap memakai masker, mencuci tangan pada air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan juga kita diajak untuk banyak berdoa dan berbahagia di dalam perjalanan hidup kita. Itulah ciri-ciri orang beriman yang berani bersahabat dengan peristiwa dan situasi di mana kita tinggal. Yesus sudah mengatakan kita diutus di tengah kawanan serigala. Kita diajak untuk cerdik. Kita sudah diberikan kemampuan untuk tidak menantang bahaya. Mengapa kita justru menantang bahaya itu? Berdamai berarti kita belajar menemukan jalan yang lain di tengah kesulitan. Tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak putus asa atau menyerah pada persoalan hidup. Tetapi Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita. Karena saya pun percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan anaknya, kita umatnya. Karena Tuhan percaya kita bisa, maka Anda dan saya, kita semua diajak untuk berdamai, bersahabat dengan pandemi COVID-19 ini. Dengan tidak terbebani untuk senantiasa taat, mengenali bagaimana COVID ini menular, bagaimana COVID ini bisa dihindari. Tanpa harus membenci, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menghukum mereka yang menularkan. Tetapi kita hari ini diajak untuk bersaksi bahwa kita adalah orang beriman yang siap menjadi terang, yang mampu menginspirasi banyak orang untuk datang dan memuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Menjadikan peristiwa pandemi COVID-19 sebagai sahabat bukan berarti kita menantang suatu bahaya. Bersahabat berarti kita belajar untuk mengenali bahwa pandemi COVID ini berbahaya. Bagaimana kita bersikap dengan sahabat kita ini. Bersikap dengan taat pada prokes. Senantiasa bahagia, senantiasa terus berdoa. Dan bekerja bersama-sama untuk mengingatkan kepada sesama kita. Anda dan saya, kita semua adalah agen yang mewartakan keselamatan. Jangan takut untuk mewartakan kebenaran, karena dalam kebenaran ada keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.